Salam sehat selama masa Prapaskah dan di tahun Santo Yosef, pelindung gereja semesta. Sekarang kita akan membahas refleksi Bapak Paus yang ketiga dan yang keempat tentang Santo Yosef dalam Patris Corde. Yang ketiga, Santo Yosef seorang bapak yang taat. Seperti apa yang Allah kerjakan kepada Maria ketika dia mewujudkan rencana keselamatannya kepadanya. Demikian juga dia mewahyukan rencananya kepada Santo Yosef. Dan dia melakukannya melalui mimpi yang di dalam Alkitab, seperti di antara semua bangsa kuno, dipandang sebagai salah satu sarana yang digunakan Allah untuk menyatakan kehendaknya. Santo Yosef sangat risau oleh kehamilan Maria yang tidak dapat dipahami. Dia tidak ingin mencemarkan nama istrinya di muka umum, tetapi memutuskan untuk menceraikannya dengan diam-diam. Dalam mimpi pertama, malaikat membantunya memecahkan dilema beratnya. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yusuf segera menanggapi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ketaatan memungkinkannya untuk mengatasi kesulitannya dan menyelamatkan Maria. Dalam mimpinya yang kedua, malaikat berkata kepada Yosef, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf tidak ragu untuk menaatinya, tanpa bertanya-tanya tentang kesulitan yang akan dihadapinya. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Di Mesir, Yusuf dengan kepercayaan dan kesabaran menanti pemberitahuan yang dijanjikan oleh malaikat untuk kembali ke negaranya. Segera setelah utusan ilahi dalam mimpi ketiga memberitahunya bahwa mereka yang mencoba membunuh anak itu sudah mati, dan memerintahkannya untuk bangun, membawa anak itu dan ibunya bersamanya dan kembali ke tanah Israel. Yosef sekali lagi menaati tanpa ragu. Yosef pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tapi dalam perjalanan pulang, setelah didengarnya bahwa Arkealus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasehati dalam mimpi. Dan ini adalah mimpi yang keempat kalinya terjadi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Penginjil Lukas pada bagiannya mengisahkan bahwa Yusuf menghadapi perjalanan panjang dan tidak nyaman dari Nazaret ke Betlehem untuk didaftarkan di kota asalnya sesuai dengan hukum Kaisar Augustus yang berkaitan dengan sensus. Dan justru dalam keadaan inilah Yesus lahir. Dan kelahirannya didaftarkan dalam daftar kekaisaran seperti semua anak lainnya.
Santo Lukas khususnya tertarik untuk menunjukkan bahwa orang tua Yesus mematuhi semua ketentuan hukum. Upacara sunat Yesus, pemurnian Maria setelah melahirkan, persembahan anak pertama kepada Allah. Di setiap keadaan, Yusuf menyatakan fiat-nya sendiri seperti fiat Maria pada kabar sukacita dan Yesus di Taman Getsemani. Yusuf dalam perannya sebagai kepala keluarga mengajar Yesus untuk patuh kepada orang tuanya seturut perintah Allah. Dalam persembunyian di Nazaret, di sekolah Yusuf, Yesus belajar melakukan kehendak Bapa. Kehendak itu menjadi makanannya sehari-hari. Bahkan pada saat paling sulit dalam hidupnya, yang dialami di Getsemani, ia lebih suka melakukan kehendak Bapa dan bukan kehendaknya sendiri, dan menjadi taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk ini, penulis surat kepada orang-orang Ibrani menyimpulkan bahwa Yesus belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dari semua peristiwa ini, tampaklah bahwa Yosef dipanggil oleh Allah untuk secara langsung melayani pribadi dan misi Yesus melalui pelaksanaan peran kebapaannya. Justru dengan cara ini, ia bekerja sama dalam kepenuhan waktu, dalam misteri agung keselamatan, dan sungguh menjadi pelayan keselamatan. Yang keempat, Santo Yosef, seorang bapak yang menerima. Yosef menerima Maria tanpa menuntut syarat apapun. Ia mempercayai kata-kata malaikat. Keluhuran budinya membuatnya tunduk pada cinta kasih yang telah dipelajarinya melalui hukum, dan sekarang dalam dunia di mana kekerasan psikologis, verbal, dan fisik terhadap perempuan tampak nyata, Santo Yosef tampil sebagai tokoh laki-laki yang penuh hormat dan peka, meskipun tidak memiliki segala informasi dan memutuskan untuk melindungi nama baik, martabat, dan hidup Maria. Dan dalam keraguannya tentang cara terbaik untuk bertindak, Allah menolongnya memilih dengan menerangi setiap pertimbangannya. Seringkali dalam hidup kita, banyak peristiwa terjadi yang maknanya tidak kita pahami. Reaksi pertama kita seringkali adalah reaksi kekecewaan dan pemberontakan. Santo Yosef mengesampingkan pemikirannya untuk memberi ruang atas apa yang sedang terjadi. Dan betapapun tampak misteriusnya itu di matanya, ia menerimanya, mengambil tanggung jawab atas hal itu, dan mendamaikan dirinya dengan sejarahnya sendiri. Bila kita tidak berdamai dengan sejarah kita sendiri, kita bahkan tidak akan mampu melangkah lebih jauh, karena kita akan selalu tetap tersandra oleh harapan kita sendiri dan kekecewaan yang ditimbulkannya. Jalan rohani yang ditunjukkan Yosef kepada kita bukanlah jalan yang menjelaskan, tetapi jalan yang menerima. Hanya berangkat dari penerimaan, dari pendamaian ini, maka orang juga bisa memahami sejarah yang lebih besar, makna yang lebih dalam. Kata-kata Ayub yang penuh semangat tampak bergema, yang menjawab ajakan istrinya untuk memberontak terhadap semua kejahatan yang menimpanya. Apalah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kita baca dalam Ayub 2 ayat 10.
Yusuf bukanlah orang yang mundur dengan pasif. Ia adalah pelaku yang berani dan kuat. Penerimaan adalah jalan yang melaluinya karunia kekuatan yang diberikan Roh Kudus kepada kita diwujudkan dalam hidup kita. Hanya Allah bisa menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk menerima kehidupan seperti apa adanya, untuk memberi ruang pada bagian kehidupan yang kontradiktif, tidak terduga, dan kadang mengecewakan. Kedatangan Yesus di tengah-tengah kita merupakan karunia dari Bapa, agar setiap dari kita dapat diperdamaikan dengan kedagingan sejarah kita sendiri. Bahkan, bila mana kita tidak sepenuhnya memahaminya. Seperti Allah berbicara kepada santo kita, Yosef anak Daud, janganlah engkau takut. Kita baca dalam Matius 1 ayat 20. Demikian juga dia mengulangi pada kita, jangan takut. Perlulah mengesampingkan segala kemarahan dan kekecewaan, serta memberi ruang tanpa kepasrahan duniawi, tetapi dengan kekuatan penuh harapan pada apa yang tidak kita pilih namun ada. Menerima kehidupan secara demikian memperkenalkan kepada kita makna tersembunyi. Hidup kita masing-masing dapat dilahirkan kembali secara menakjubkan jika kita menemukan keberanian untuk menjalaninya sesuai dengan apa yang dikatakan Injil kepada kita. Tidak menjadi masalah jika saat ini segala sesuatu tampak berjalan tidak semestinya, dan jika beberapa hal sekarang tidak dapat diperbaiki. Allah bisa membuat bunga-bunga berkembang di antara bebatuan. Bahkan bila hati kita menegur kita karena sesuatu, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Sekali lagi, realisme Kristiani kembali, yang tidak membuang apapun yang sudah ada. Realitas dalam ketidaksederhanaan dan kompleksitasnya yang misterius adalah pembawa makna eksistensi dengan segala terang dan gelapnya. Inilah yang dikatakan Santo Paulus. Kita tahu segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan Santo Agustinus menambahkan, bahkan apa yang disebut kejahatan atau etiam illud quod malum disitur. Dalam perspektif seluruhnya ini, iman memberi makna kepada setiap peristiwa bahagia ataupun sedih. Hendaknya kita tidak pernah berpikir bahwa percaya berarti menemukan solusi-solusi penghiburan yang mudah. Iman yang diajarkan Kristus kepada kita adalah iman yang kita lihat pada diri Santo Yosef, yang tidak mencari jalan pintas, tetapi menghadapi dengan mata terbuka apa yang sedang terjadi padanya, dengan bertanggung jawab atas hal itu secara pribadi. Penerimaan Yusuf mengundang kita untuk menerima orang lain sebagaimana mereka adanya, tanpa terkecuali dengan memberi perhatian lebih pada yang lemah, karena Allah memilih apa yang lemah. Dia adalah bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Seperti kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 27, dan memerintahkan kita untuk mengasihi orang asing. Saya ingin membayangkan dari sikap-sikap Yusuf, Yesus memperoleh inspirasi bagi perumpamaan anak yang hilang dan bapa yang berbelas kasih. Santo Yosef, doakanlah kami. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.